Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Penatua Fugbinus Juniartono. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, para hande taulan dan sahabat setia Kristus dimanapun berada. Kita patut bersyukur dan bersukacita manakala pada pagi hari ini kita memperoleh kesempatan kembali untuk beribadah bersama melalui persekutuan doa pagi hari ini. Mengawali persekutuan kita, marilah terlebih dahulu kita teduhkan hati, jiwa, pikiran kita sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Baik, inilah kami, anak-anak-Mu, telah hadir bersama di hadapan-Mu untuk beribadah dalam persekutuan doa pagi hari ini. Terima kasih atas karya kasih-Mu yang begitu agung, di mana Dikau senantiasa mendampingi dan merawat kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama-sama mempergumulkan firman-Mu. Dikau urapi lidah bibir hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, agar supaya firman yang akan disampaikan nanti sungguh-sungguh boleh dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan jelas dan benar. Begitu pula Dikau berkati rekan-rekan kami, para sahabat setia Kristus yang akan mendengarkannya, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat setia Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama Pendeta Agus Wianto dan Saudara Jivon Jeremy, kita akan naikkan sebuah pujian yang diambil dari NKB 125 bait pertama dan kedua. Ku dengar panggilan Tuhan. Sahabat setia Kristus, renungan pada pagi hari ini saya beri tema perjumpaan yang membawa perubahan. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Namun saya akan membacakan beberapa ayatnya saja
yang menjadi pokok pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu ayatnya yang keempat dan kelima yang mengatakan demikian. Setelah selesai berbicara, ia, maksudnya Yesus, berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kemudian ayatnya yang ke-8, ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, memelihara dan mempergumulkannya, serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, ada sebuah cerita ilustrasi yang mengisahkan tentang seorang nelayan muda yang tinggal di desa. Dia adalah seorang Kristen, namun sangat amat disayangkan bahwa dia bukan seorang Kristen yang saleh. Bahkan hidupnya sangat menjauhi kehidupan di dalam Tuhan. Dia adalah seorang pemabuk, suka berpesta pora, dan juga suka bermain judi. Dia jarang berdoa. Sungguh-sungguh hidupnya tidak mencerminkan seorang anak Tuhan. Selain itu, dalam berbagai hal, dia selalu menonjolkan kekuatan sendiri. Dia sangat songkak dan tinggi hati dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dia merasa menjadi orang yang beruntung dalam hidupnya karena usaha pekerjaannya sebagai nelayan selalu sukses. Tangkapan ikannya dari hari ke hari memberikan hasil yang baik sehingga dapat mencukupkan kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dalam hal ini pun dia tidak pernah bersyukur dan dia tidak bisa mengamini bahwa semua itu merupakan berkat yang berasal dari Tuhan. Terjadi pada suatu ketika istrinya jatuh sakit dan karena sakitnya begitu parah membutuhkan biaya pengobatan yang sangat banyak. Disinilah kemudian Tuhan menegur dia. Usaha pekerjaannya makin lama makin merosot. Hasil tangkapannya makin hari makin berkurang, sehingga tidak lagi dia dapat mencukupkan biaya kebutuhan kehidupan keluarganya, apalagi untuk pengobatan istrinya. Barulah pada saat ini dia ingat akan Tuhan. Pada suatu malam di tengah-tengah kegalauannya, dia berjalan menyusuri pantai sambil berdoa. Lama-lama dia merasa letih dan duduk di dekat sebuah batu karang yang besar untuk beristirahat sambil tangan kanannya menoreh ke dalam pasir. Tiba-tiba jari-jarinya terantuk suatu benda, dan ketika benda itu diambil, ternyata benda itu adalah sebuah cincin bermata mutiara. Dia tersentak karena tiba-tiba ada sesuatu hal yang menyadarkan dirinya, yang akhirnya membawa perubahan dalam hidupnya. Bukan karena cincin mutiara yang dia temukan, yang kalau dijual akan bernilai mahal sehingga dapat mencukupkan kebutuhan keluarga dan pengobatan istrinya, tetapi kesadarannya bahwa di atas dirinya ada kuasa yang lebih besar, yang melebihi kekuatan dirinya, di mana dia harus bergantung sepenuhnya, dan juga sentuhan akan kasih Tuhan yang ia rasakan, di mana membuatnya insyaf, karena sekalipun selama ini dia tidak taat dan melupakan Tuhan, tetapi kasih setia dan pengampunan Tuhan telah dinyatakan pada dirinya melalui cara Tuhan sendiri, yaitu bagaimana Tuhan tetap setia memelihara hidupnya dan keluarganya. Peristiwa penemuan cincin mutiara ini ternyata juga menjadi perjumpaan pribadi antara dia dengan Tuhan, di mana dia pada akhirnya meninggalkan kebiasaan lamanya, mengakui kedaulatan Tuhan, dan akhirnya dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus.
Sahabat setia Kristus, bacaan kita kali ini juga mengisahkan tentang nelayan. Kisah Yesus dan beberapa orang muridnya di pantai Danau Genesaret seusai Yesus mengajar banyak orang dari atas perahu. Yesus memerintahkan Simon, yang disebut juga Petrus atau Simon Petrus, untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menebar jalannya. Padahal sebelum itu Simon dan beberapa murid Yesus yang lain sudah semalaman berusaha keras untuk menangkap ikan, tetapi tidak memperoleh tangkapan apa-apa. Jawaban Simon memang begitu manusiawi. Dia menjawab, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi kami tidak menangkap apa-apa." Dari jawaban Simon tersebut terkesan dia kesal dan letih, mengekspresikan sebuah keluhan. Tetapi kita lihat di sini ada sebuah sikap ketaatan yang ditunjukkan Simon, yaitu dia menuruti perintah Yesus untuk menebar jalannya juga. Dia katakan, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ternyata jumlah ikan yang ditangkap begitu banyak, sehingga sungguh mengejutkan. Jala sampai menjadi robek, 2 perahu hampir tenggelam karena tidak dapat mengatasi. Pada saat itulah kesadaran Simon dan kawan-kawannya mulai timbul. Tatkala Simon mengamati betapa banyaknya ikan, pada ayatnya yang ke-8 dikatakan bahwa Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sahabat Kristus yang setia, sebagai seorang nelayan, tentunya Simon cukup berpengalaman menghadapi situasi di laut, menghadapi kondisi cuaca, menghadapi ombak dan gelombang. Kalau tadinya sudah semalaman berusaha, tapi tidak berhasil memperoleh tangkapan apa-apa, secara logika manusia, tentunya kalau disuruh lagi melakukan hal yang sama, hanya ada sedikit kemungkinan untuk berhasil. Tetapi ketika Simon Petrus menyatakan ketaatan dan rasa hormatnya kepada gurunya dan mematuhi perintahnya, ada kuasa yang datang pada dirinya. Dirinya diliputi suatu perasaan yang begitu mendalam, perasaan yang sedemikian rupa. Ada rasa segan, rasa bersalah, rasa malu, dan ketidaklayakan di hadapan Yesus. Sehingga terlontar ucapan bahwa ia adalah orang berdosa. Simon Petrus mendapat hasil tangkapan yang bagus. Jumlah ikannya banyak. Namun ada sesuatu yang lain yang ia temukan. Apakah itu? Apakah yang membuat ia tiba-tiba sadar? Bukan jumlah ikannya yang begitu banyak, tetapi yang mempesona dirinya adalah pribadi yang memberikan dia penangkapan terbesar dalam hidupnya. Pribadi itu adalah Yesus. Simon tidak menyangka akan adanya penangkapan yang sebentar lagi akan dia alami, sementara Yesus berkata kepadanya, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Pada ayatnya yang ke-10. Simon Petrus telah berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang membawa perubahan pada jalan hidupnya. Dan ini bukan saja terjadi pada diri Simon, tetapi juga nelayan-nelayan murid-murid Yesus yang lain yang ada bersama dengan Simon pada saat itu. Dalam ayatnya yang ke-11 mengatakan, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka menyerahkan hidup mereka bagi Yesus. Sahabat Kristus yang setia, dari perenungan kita hari ini sebagai refleksi, pembelajaran apakah yang dapat kita peroleh? Yang pertama, manakala kita menyatakan diri untuk mau mengikut Kristus, kita harus sungguh-sungguh mau taat dan percaya. Yang kedua, Simon Petrus dan kawan-kawannya mau menjadi pengikut Kristus sebagai murid-muridnya, berarti mereka percaya sepenuhnya kepada Kristus. Sekarang Yesus memanggil mereka untuk langkah-langkah selanjutnya, yaitu agar mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan untuk melayani Yesus sepenuhnya sebagai penjala manusia. Tanggapan
yang layak bagi seseorang yang dipanggil melayani adalah ketaatan terhadap panggilan itu. Yang ketiga, orang yang menerima panggilan Tuhan untuk melayani harus terlebih dahulu mendasari dirinya atas kemauan, bukan kemampuan. Setiap orang dibekali Allah dengan talenta, potensi, dan kemampuan. Dan Allah akan memperlengkapi, menopang, dan menyempurnakan apa yang ada pada dirinya tersebut dalam pelayanannya. Simon Petrus dan kawan-kawannya sebagai nelayan harus memiliki beberapa karakter. Antara lain adalah keberanian. Sewaktu-waktu gelombang pasang, taufan akan terjadi. Dan mereka harus siap untuk menghadapi semuanya ini. Mereka juga harus mempunyai sifat kesabaran, tahan uji. Yang semuanya ini diperlukan bagi mereka apabila kelak mereka melayani sebagai penjala manusia. Dan Tuhan tentu akan memperlengkapi, menyempurnakan apa yang ada pada diri mereka pada saat ini untuk dikembangkan. Sehingga dengan demikian mereka sungguh-sungguh boleh menjadi pelayan yang berkenan bagi Tuhan. Yang keempat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat memakai apapun juga, berbagai macam cara dan kesempatan untuk mewujudkan tujuan, kehendak, dan rencananya. Yang kelima, milikilah sifat rendah hati. Jangan mengandalkan kekuatan, keahlian, dan kelebihan yang ada pada diri kita. Kita dipilih melayani karena semata-mata oleh kasih karunia-Nya, bukan atas prestasi atau kelebihan kita, atau karena kebaikan kita. Kita adalah orang berdosa yang sebenarnya tidak layak. Yang keenam, ketersungkuran Petrus di hadapan Yesus menunjukkan ketulusan hati dan pengakuannya bahwa ia adalah orang berdosa yang sebenarnya tidak layak. Kiranya firman Tuhan yang telah kami sampaikan pada pagi hari ini akan bermanfaat bagi pelayanan dan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam masa-masa ke depan. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, karena Dikau senantiasa memperbarui hidup kami hari lepas hari melalui pemberitaan firman-Mu. Kiranya jemaat-Mu boleh semakin diteguhkan dalam iman dan kehidupan rohani mereka. Kiranya Tuhan berkati juga mereka satu persatu, juga dalam kehidupan keluarga mereka, agar mereka selalu hidup rukun, merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Dikau berkati kesehatan mereka dan usaha pekerjaan mereka agar supaya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dikau berkati pelayanan mereka agar sebagai pengikut dan pelayan Kristus mereka selalu taat dan setia dan bersemangat melayani. Kami ingin mendoakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tanah air. Dikau jamah para pasien penderita COVID-19. Berilah mereka kesembuhan. Bagi para korban bencana alam, kiranya Tuhan berikan kepada mereka juga kekuatan. Kiranya Tuhan menolong mereka agar supaya mereka dapat tertangani dengan baik, sehingga mereka boleh mendapat perhatian dan kepedulian dari berbagai pihak. Dikau berikan hikmat kebijaksanaan kepada pihak pemerintah, agar mereka dimampukan untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang timbul di negara Indonesia ini. Akhirnya kami ingin mendoakan aktivitas hidup kami hari ini agar dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Dan melalui kegiatan kami dan pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi banyak-banyak orang dan dalam berbagai hal. Sehingga nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Inilah seluruh doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus, Sang Pemelihara kehidupan yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya.
Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.